comes from Jesus. Sebuah surat yang diemailkan kepada kami berdua tanpa nama, tanpa alamat. Dan inilah isinya. Saya punya masalah yang sungguh horrible dan mungkin Anda mentertawakan kebodohan saya dan tidak mau meneruskan membaca surat email saya ini. Saya sudah mencoba memberitahu teman-teman saya agar teman saya memberitahukan kepada ibu dan keluarga saya. Tetapi saya begitu takut. Setiap malam ayah saya menyelinap ke kamar saya dan memegang tangan saya dan kemudian dia memperkosa saya. Dan perbuatan ini berulang-ulang kali hampir setiap hari. Saya berhubungan intim dengan ayah saya hampir setiap malam. Terkadang ibuku mengawasi kami meskipun ruangan sangat gelap. Aku bisa merasakan matanya menembus kegelapan, tetapi tidak ada reaksi apa-apa dari ibu saya. Inilah yang menjadi curhatan saya pada surat ini. Tolonglah saya, sebab saat ini kami berdua, antara saya dan ayah saya, justru sudah terbiasa melakukan hubungan intim, dan kami saling menikmati. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Ada peribahasa mengatakan bumi dipijak, langit dijunjung. Artinya, di mana kita berada, hendaklah kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Tentu saja peribahasa ini memiliki nilai positif, yaitu agar kita mengenali budaya suatu tempat di mana kita tinggal dan hidup dengan cara yang wajar sebagaimana orang-orang lain hidup. Inilah yang disebut sosialisasi. Namun kita tidak cukup hanya menyesuaikan diri begitu saja guys, sebab ada hal-hal negatif yang harus kita waspadai dan kita kritisi. Dalam rangka bersikap kritis inilah kita juga mesti berhati-hati dalam pergaulan, sebab tidak semua lingkungan pergaulan berpengaruh baik terhadap kita. Seringkali justru pergaulan itu berpengaruh buruk. Ketika Lot memilih daerah Sodom dan Gomora tempat tinggalnya, ia tidak menyadari bagaimana buruknya perilaku orang-orang di kedua kota itu. Ia memilih Sodom dan Gomora hanya dengan pertimbangan bahwa daerah itu subur. Ia hanya melihat dari luarnya saja, berbeda dari tanah yang mau tidak mau menjadi bagian Abram, yaitu gersang. Perilaku orang-orang Sodom dan Gomora sangat jahat sehingga orang-orang lain di sekitarnya mengeluh. Pada saat itu orang-orang, semua penduduk laki-laki yang muda sampai yang tua dari kota Sodom dan Gomora mengetahui kedatangan orang-orang asing atau malaikat Tuhan ke rumah Lot dan meminta agar tamu-tamu itu dibawa keluar untuk dipakai. Dalam bahasa aslinya yada, yaitu bersetubuh. Rupanya pikiran dari orang-orang Sodom dan Gomora itu mesum. Mereka biasa bersetubuh laki-laki dengan laki-laki dan menjadi tontonan banyak orang, baik tua maupun muda. Betapa bejatnya kelakuan penduduk Sodom dan Gomora. Lot tidak rela tamu-tamunya itu jadi korban kemesuman, maka ia pun keluar dari rumah dan menawarkan kedua anaknya yang masih perawan. Suatu tawaran yang tidak adil, perempuan dikorbankan dan dilecehkan begitu saja. Ternyata orang-orang itu tidak mau, sebab mereka inginkan adalah kedua tamu Lot yang laki-laki itu. Betapa hebatnya kejahatan mereka. Guys, situasi buruk dalam pergaulan di kota Sodom dan Gomora dan keadaan yang terjadi pasti mengguncangkan kedua anak perempuan daripada Lot, dan bahkan ia pasti terimpartasi dari cara hidup dan prinsip-prinsip hidupnya. Dalam kitab Kejadian 19:31-38 di situ menceritakan bagaimana anak-anak daripada Lot mereka melakukan incest terhadap ayahnya. Dikatakan, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghamili kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita.
Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Beberapa akibat keturunan yang dihasilkan akibat dari insest atau hubungan perkawinan sedarah. Kondisi yang disebut mirkosefali, di mana seorang anak lahir dengan kepala kecil yang luar biasa. Ini seringkali berarti bahwa otak juga tidak berkembang sepenuhnya. Keterbelakangan mental yang ringan. Cleft palate atau sumbing. Produk insest ditampilkan sebagai monster dengan wajah yang mengerikan. Meskipun ini sangat tidak akurat, ini memang memiliki sedikit kebenaran. Generasi kawin sedara dapat menimbulkan cacat lahir bawaan yang meliputi asimetri wajah yang drastis, dwarfism atau cebol. Fused limbs, anggota badan menyatu. Cryptorchidism, seorang bayi laki-laki yang lahir normal tentu akan memiliki testis yang utuh. Namun ada suatu kondisi yang mengakibatkan seorang bayi tidak kelihatan testisnya dan mengalami perbedaan karena testis tersebut tidak turun ke skrotum dan tetap berada di abdomen atau di saluran inguinal kanal. Albino. Apakah yang dituai oleh kedua anak perempuan Lot karena bersetubuh dengan ayahnya? Mereka melahirkan anak-anak dari akibat dosa insest. Di kemudian hari keturunannya menjadi bangsa kafir walaupun memiliki perjanjian dengan Israel. Tetapi mereka telah melakukan kejahatan moral yang sangat serius, di mana Amon telah melakukan dosa dengan membelah perut wanita hamil, yang mana Allah memberikan hukuman, yaitu kehancuran Raba dan ditawan. Sedangkan Moab membakar tulang-tulang Raja Edom dan dia dihukum dengan kehancuran mutlak. Inilah hukuman yang terjadi atas dosa insest yang dilakukan kedua anak Lot, yang akhirnya membawa kehancuran keturunan dan masa depannya. Karena Allah membenci dosa Sodom dan Gomora serta dosa insest perkawinan sedara.